Halo, welcome to new channel. Kali ini kita bakalan ngobrolin seputar wawancara beasiswa unggulan tahun 2021, dimana sekarang pasti teman-teman lagi nungguin pengumuman siapa yang bakalan lolos di wawancara beasiswa unggulan. Nah, jadi kali ini kita bakalan sharing pertanyaan apa aja sih yang paling sering ditanyakan di wawancara beasiswa unggulan. Nah, selain itu juga di sini ada alternatif jawaban ataupun contoh jawaban yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan ini cuma contoh, jadi kalian bisa improvisasi sebaik mungkin. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja. Sebelumnya kita di sini bakalan ngobrolin tahapan seleksi BU dulu. Nah, seperti yang kita ketahui ada 4 tahapan sebelum teman-teman benar-benar resmi jadi awardee BU. Yang pertama yaitu seleksi administrasi yang sekarang lagi teman-teman ikutin. Dan yang selanjutnya yaitu pengumuman seleksi wawancara ataupun tahap seleksi wawancara. Jadi teman-teman mungkin masih deg-degan untuk nungguin pengumuman ini. Dan setelah kalian resmi nanti lolos di seleksi wawancara, teman-teman nanti bakalan melakukan yang namanya kontrak beasiswa unggulan. Jadi sebelum benar-benar resmi, nanti ada sejenis kontrak seperti itu. Nah, yang terakhir barulah teman-teman resmi menjadi awardee beasiswa unggulan. Nah, itu dia tadi tahapan dari seleksi beasiswa unggulan. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja di sini kita bakalan bahas kira-kira pertanyaan apa aja sih yang bakalan keluar ataupun sering ditanyakan di beasiswa unggulan. Nah, secara umum ada 5 kategori untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Yang pertama itu seputar personal atau individu kita. Jadi di sini lebih ditanya kepada kelebihan, kekurangan, terus cara belajar kita, apalagi ya sifat baik, sifat buruk, pokoknya lebih ke personal. Nah, yang kedua itu seputar prestasi ataupun achievement kita. Karena kan memang juga salah satu syarat untuk beasiswa unggulan atau mendaftar beasiswa unggulan itu adalah salah satu masyarakat yang berprestasi. Nah, bisa jadi juga ini ditanyakan. Nah, untuk kategori yang ketiga biasanya akan ditanya seputar keluarga kita. Dan yang nomor 4 ini akan ditanya seputar perkuliahan, ini udah pasti. Jadi nanti seputar jurusan kita, terus kampus kita, terus kuliah kita itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu seputar beasiswa unggulan sendiri. Nah, di sini kita bakal langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Nah, seperti beasiswa pada umumnya, pasti untuk pertanyaan pertama itu nggak jauh-jauh dari perkenalkan diri Anda. Nah, saya sebenarnya bukan awardee beasiswa unggulan, saya awardee beasiswa LPDP, tapi saya rasa beasiswa apapun biasanya untuk pertama kali saat wawancara pasti ditanya untuk memperkenalkan diri. But it's okay. Kebetulan adik saya juga awardee beasiswa unggulan, jadi saya sempat tanya-tanya ke dia pertanyaan apa aja sih yang keluar di wawancara beasiswa unggulan. Jadi saya harap teman-teman gak skip karena ini adalah 10 pertanyaan yang kebetulan ditanyakan ke adik saya di tahun kemarin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di awal ditanya untuk memperkenalkan diri, ini adalah salah satu contoh jawaban yang saya buat. Disclaimer ini cuma contoh, jadi kalian bisa improvisasi sebaik mungkin. Nah, mungkin di sini saya akan coba jawab dengan izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga dari Provinsi Lampung. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Saya tertarik dengan dunia pendidikan, khususnya pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Selain menjadi mahasiswa, saya juga aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan mengikuti beberapa kompetisi. Nah, jadi secara umum sih kalau di perkenalan itu udah pasti nama, terus kalian berasal dari mana, terus kalian sekarang semester berapa, jurusannya apa, kampusnya apa, dan tunjukin something yang membuat interviewer itu tertarik dengan kalian. Misalnya di sini saya kasih contohnya, saya bilang bahwa saya tertarik dengan dunia pendidikan, khususnya di bagian pemanfaatan teknologi gitu. Jadi biar interviewernya itu punya something yang membuat dia ingat sama kita. Ini cuma contoh, kalian bisa cari contoh yang lebih keren lah. Oke, next kita bakalan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini masih seputar personal atau individu atau diri kita.
Jadi di sini pertanyaannya, menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, di sini saya coba dari yang kelebihan dulu ya, di sebelah kiri. Nah, kelebihannya misalnya kita bisa jawab seperti ini. Aktif di organisasi memberikan pengalaman berharga bagi saya. Salah satunya kemampuan memanajemen waktu. Saya berusaha membagi waktu antara berkuliah, berorganisasi, dan mengikuti kompetisi. Alhamdulillah, saya dapat mempertahankan IPK saya dengan baik, menjadi sekretaris di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan meraih juara 2 pada ajang lomba esai tingkat nasional tahun ini. Nah, jadi di kelebihan ini, ya teman-teman mencari sesuatu, mengemas bahasanya supaya tidak terkesan sombong, tapi tetap tetap rapi lah, seperti itu. Nah, untuk di bagian kekurangan ini penting. Nah, di bagian kekurangan di sini saya akan coba jawab dengan, saya memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu pelupa. Namun dan saya menyadari bahwa ini bukan hal baik, sehingga saya mencoba mencatat semua informasi dan hal-hal yang mungkin akan terlupa. Jadi di sini selain teman-teman nyebutin kekurangan, ada baiknya teman-teman kayak memberikan ibaratnya itu solusi dari solusi dari kekurangan diri kita. Seperti misalnya di sini saya bilang bahwa saya pelupa. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk menambahkan solusi dari kekurangan teman-teman. Misalnya di sini saya bilang dengan mencatat informasi dan hal-hal yang mungkin akan terlupa. Jadi di sini supaya kita tetap terkesan sebagai seseorang yang punya solusi untuk kekurangan dari diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, next di sini kita bakalan masuk ke soal yang ketiga. Di sini soal yang ketiga, apa pencapaian terbesar Anda? Nah, ini udah mulai masuk ke soal achievement ataupun prestasi. Nah, di sini kita karena di sini terbesar berarti pilih satu yang menurut teman-teman itu terbaik. Jadi kalau ngomongin pencapaian itu sebenarnya nggak harus juara. Apapun yang menurut teman-teman itu merupakan pencapaian terbesar, dan juga yang paling penting adalah sesuatu yang itu tuh memberikan impact paling besar ke dalam diri kalian. Itulah pencapaian terbesar menurut saya. Nah, di sini mungkin saya bakalan coba seperti ini jawabannya. Menjadi juara 1 lomba OSN ekonomi tingkat nasional adalah pencapaian terbesar saya. Saat itu di tahun 2018 saya masih duduk di kelas 11 dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi. Itu menjadi tantangan yang berat dan menyenangkan bagi saya karena harus memahami materi yang bahkan baru akan dipelajari di bangku perkuliahan. Dibimbing oleh guru dan usaha terbaik, akhirnya saya berkesempatan menjadi juara pada ajang tersebut. Saya belajar banyak hal dalam kompetisi ini. Salah satunya, menyadarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha yang terbaik. Membagi waktu antara lomba dan kewajiban lain sebagai siswa. Dan yang paling berkesan, saya bisa bertemu dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia. Nah, jadi gimana caranya kita tetap mengemas jawaban kita itu dengan down to earth atau rendah hati bahasanya. Makanya di sini saya salah satunya di sini saya bilang dibimbing oleh guru dan usaha terbaik, akhirnya saya berkesempatan rather than kita bilang dan akhirnya saya menjadi juara, tapi kita kayak memperhalus sedikit, mungkin bisa kita tambah dengan kata berkesempatan. Jadi don't show that you are arrogant. Jadi kayak jangan menunjukkan bahwa kita kayak sombong banget karena kita punya pencapaian terbesar. Jadi kemaslah kata-kata itu supaya jadi enak didengar di telinga interviewer, karena interviewer kita itu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa dan jangan sampai membuat dia merasa kita sombong, mungkin seperti itu. Alright, kita masuk ke question selanjutnya. Di sini udah mulai masuk ke pertanyaan seputar jurusan. Nah, di sini jelaskan jurusan yang kamu ambil dan alasan memilih jurusan tersebut. Nah, di sini contohnya, karena tadi saya ambil pendidikan ekonomi, jadi saya akan mencoba mendeskripsikan jurusan saya itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman penting banget untuk memahami jurusan teman-teman. Jangan sampai teman-teman buta akan jurusan yang teman-teman pilih, karena itu akan sangat mempengaruhi jawaban. Jadi di sini saya coba
Pendidikan ekonomi adalah jurusan yang dikhususkan untuk mencetak generasi pendidik, khususnya guru ekonomi, akuntansi, dan ilmu sosial di sekolah menengah. Pada jurusan ini, kami diajarkan bagaimana menjadi pengajar sekaligus pendidik, dimulai dari memahami teori-teori belajar, menyiapkan bahan ajar, dan praktek mengajar. Dan yang paling menjadi tantangan saat ini, bagaimana kami bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi kayak teman-teman harus mengenali secara detail jurusan teman-teman itu belajarnya apa aja, dan mungkin juga bisa disebutkan apa sih yang menjadi tantangan di jurusan teman-teman. Next, kita pilih sekarang move to reasonnya. Kenapa saya memilih jurusan ini? Nah, di sini saya coba seperti ini. Saya memilih jurusan ini karena saya meyakini bahwa mengajar adalah passion. Saya percaya bahwa guru memiliki peran yang amat penting dalam membangun pendidikan di Indonesia. Di tengah gencarnya teknologi, saya sadar perlu ada inovasi pendidikan, sehingga pembelajaran dapat relevan dengan kehidupan nyata. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, sehingga saya memutuskan untuk menempuh pendidikan pada jurusan ini. Nah, jadi di sini reason atau alasan kalian memilih jurusan ini juga harus clickbait, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi pokoknya ya pilihlah reason yang terbaik menurut kalian kenapa kalian memilih jurusan ini. Even misalnya kalian terpaksa masuk jurusan itu, jangan bilang karena terpaksa, usahakan ya cari reason yang masuk akal lah, seperti itu. But it's up to you ya. Ini cuma suggestion lah bahasanya. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Deskripsikan aktivitas yang dilakukan selain berkuliah. Nah, pastiin juga khususnya buat maba, karena maba biasanya kan belum ada bayangan, jadi ya kalian bisa memaksimalkan jawaban kalian di sini, seperti misalnya nanti kalian akan ikut apa dan apa. Nah, kalau di sini karena tadi posisinya di awal saya bilang saya semester 3, jadi pasti udah ada aktivitas yang saya ikuti. Nah, di sini saya bilang aktivitas saya ada 2. Oke. Berorganisasi yang pertama dan yang kedua berkompetisi. Nah, misalnya saya jawab seperti ini. Saat ini saya aktif sebagai Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung. Saya bertanggung jawab terkait administrasi dan juga penguatan internal kepengurusan. Selain itu, saya juga turut serta pada setiap kegiatan seperti desa binaan, penyelenggaraan kegiatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Selain berorganisasi, saya juga mengikuti berbagai kompetisi. Saya sadar bahwa selain kuliah dan organisasi, mengikuti kompetisi juga hal penting yang bisa mengasah kompetensi yang saya miliki. Selain menambah pengalaman, kompetisi juga cara terbaik untuk mengupgrade diri. Saya sudah mengikuti 5 kompetisi tingkat nasional tahun ini, seperti lomba micro teaching, video mengajar, IC, dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, karena saya kebetulan sudah lulus S1 dan sekarang sedang ongoing S2, jadi memang selain berkuliah ada 2 hal lain yang menurut saya sangat amat penting untuk menjadi bekal ketika nanti kita misalnya mau melanjutkan pendidikan ataupun mau langsung terjun ke dunia nyata. Jadi yang selain berkuliah, organisasi juga penting dan mengikuti kompetisi juga penting. Ini akan jadi bekal yang menurut saya akan amat sangat membantu ketika kita lulus dari S1 ataupun lulus dari S2. Based on my experience sih sebenarnya. Next. Apa yang kamu ketahui tentang beasiswa unggulan? Nah, ini udah masuk ke pertanyaan seputar beasiswa unggulan. Jadi jangan sampai teman-teman memutuskan untuk mengambil beasiswa unggulan tapi nggak kenal sama beasiswa unggulannya. Itu jangan sampai. Jadi kalian harus eksplor lebih jauh beasiswa unggulan itu beasiswa yang seperti apa. Nah, di sini akan saya coba menjawab seperti ini. Beasiswa unggulan merupakan beasiswa penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 dalam negeri. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi, pegawai Kemdikbud, penyandang disabilitas, dan beasiswa penghargaan. Saya mengenal beasiswa unggulan saat menjadi mahasiswa baru. Sejak saat itu, saya mulai mengenal dan mencari tahu lebih dalam terkait beasiswa unggulan, baik melalui website beasiswa unggulan, Instagram, dan juga YouTube.
Nah, ini adalah salah satu contoh jawaban ketika ditanya beasiswa unggulan itu apa. Tapi kalian bisa mengembangkan sendiri jawabannya menjadi lebih baik. Next. Oke, sekarang pasti ditanya reason, ini kemungkinan besar akan keluar, tapi ya not 100% sih, tapi ya kemungkinan ya. Ketika ditanya, apa sih alasan mendaftar beasiswa unggulan? Misalnya, apa alasanmu mendaftar beasiswa unggulan? Nah, di sini saya coba deskripsikan ada 4 alasan kenapa kita memilih mendaftar beasiswa unggulan ataupun beasiswa lainnya. Di sini ada 4 reason kenapa kita mendaftar beasiswa. Yang pertama, beasiswa itu means prestasi. Maksudnya di sini adalah beasiswa itu bukan tentang mampu atau tidak mampu, tapi mendapatkan beasiswa adalah sebuah prestasi. Nah, itu maksud saya di sini. Jadi saya percaya bahwa mendapatkan beasiswa atau menjadi awardee dari sebuah beasiswa adalah salah satu prestasi untuk diri saya. Mungkin kita bisa jawab seperti itu. Alasan selanjutnya, teman-teman bisa jawab misalnya karena beasiswa unggulan itu salah satu beasiswa yang memperbolehkan mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing untuk mengikutinya. Karena nggak semua beasiswa dan masih jarang beasiswa yang yang memperbolehkan mahasiswa baru untuk daftar. Karena biasanya misalnya seperti beasiswa Jarum, beasiswa KSM, beasiswa Bank Indonesia, itu kebanyakan mensyaratkan kayak minimal misalnya semester 3 atau semester 4 seperti itu. Sedangkan beasiswa unggulan sendiri itu memperbolehkan mahasiswa baru. Nah, itu berarti bisa menjadi salah satu alasan seperti itu. Nah, selain alasan maba dan ongoing, kita juga bisa bilang bahwa beasiswa unggulan merupakan salah satu beasiswa yang secara pendaftarannya itu sangat fleksibel, dimana untuk pendaftarannya sendiri itu dilaksanakan secara online. Nah, ini bisa kayak membuka peluang yang sangat besar. Nah, ini bisa juga jadi salah satu alasan teman-teman untuk mendaftar beasiswa unggulan. Nah, yang terakhir ini adalah reason yang paling kuat menurut saya. Jadi teman-teman bisa bilang di sini karena beasiswa unggulan adalah salah satu beasiswa yang fully funded. Nah, jadi di sini kita mendapatkan pendanaan UKT, biaya hidup dan biaya buku. Tapi teman-teman bisa kemas sendiri bahasanya gitu. Jadi khususnya teman-teman yang terkendala biaya bisa banget untuk menggunakan reason yang terakhir ini. Itu menurut saya. Teman-teman bisa pilih mana alasan yang paling tepat dengan diri teman-teman semua. Next, kita bakalan melanjut ke pertanyaan, apa yang akan dilakukan jika menjadi awardee beasiswa unggulan? Nah, jadi di sini sebenarnya kalau ditanya apa yang bakalan kita lakukan, udah pasti ingin melakukan yang terbaik kan. Nah, tapi di sini kita coba untuk menjawab. Nah, jika saya diberikan kesempatan menjadi awardee beasiswa unggulan, saya berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Saya akan terus belajar sehingga bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Dan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai wujud kontribusi dan meningkatkan prestasi melalui kompetisi. Saya juga akan turut serta mensosialisasikan program beasiswa unggulan kepada masyarakat luas, baik secara langsung ataupun melalui media, sehingga lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang memiliki harapan untuk menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, ini salah satu referensi jawaban yang mungkin bisa teman-teman adopsi dan juga bisa teman-teman kembangkan. Next, ini adalah pertanyaan yang biasanya semua beasiswa akan tanya. Apa kontribusi yang akan Anda lakukan setelah lulus dari perguruan tinggi? Nah, kalau misalnya kita jadi awardee dari suatu beasiswa, itu udah pasti bakalan ditanya kontribusi apa sih yang bakalan kita kasih. Nah, kalian bisa cari cari reason lain sih, tapi di sini kita coba jawab menggunakan contoh yang ini. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya akan berkontribusi secara langsung sesuai dengan bidang dan keilmuan yang telah saya tempuh. Saya akan mengajar di sekolah sebagai bentuk aplikasi atas ilmu yang sudah saya pelajari dan juga mempelajari hal-hal yang menjadi hambatan, sehingga saya bisa berinovasi dan menjadi problem solver. Selain itu, saya juga akan membuka ruang untuk anak-anak di daerah saya yang membutuhkan pendampingan terkait informasi perguruan tinggi dan beasiswa. Harapannya ini bisa menjadi langkah kecil untuk mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa kasih contoh yang lebih konkret seperti itu.
this is just example karena tadi saya bilang di depan ingin menjadi guru, jadi ini salah satu contoh-contoh real yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu biasanya selalu ada closing statement ataupun kayak jadi di sini tuh bakalan kayak benang merahnya kenapa sih si interviewer itu nanti layak ataupun wajib merekomendasikan kalian sebagai awardee. Kayak strong point kenapa kalian itu layak menjadi awardee dari beasiswa unggulan. Jadi pastikan jawaban kalian yang terakhir ini clickbait dan juga benar-benar ngena di interviewernya supaya interviewernya mau merekomendasikan kalian. Di sini saya coba seperti ini. Terima kasih kepada beasiswa unggulan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih pula untuk Bapak atau Ibu yang sudah bersedia mendengarkan harapan dan cita-cita saya. Saya berjanji akan terus berproses dengan upaya terbaik dan berkontribusi untuk Indonesia. Izinkan saya menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui program beasiswa unggulan. Nah, ini cuma contoh aja, teman-teman bisa cari sendiri closing statement yang menurut teman-teman cocok dengan diri kalian. Oke, itu aja untuk sharing 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain di wawancara beasiswa unggulan. By the way juga semenjak pandemi untuk wawancara sendiri itu dilaksanakan secara online. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman leave di kolom komentar dan good luck everyone. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan kalau kalian ingin pengen sharing lebih jauh, please contact me to my Instagram account di @nurhoiriahnui atau teman-teman bisa cek di link di description box. Well, see you in the next video. Bye-bye.